Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Van Buya izin bertanya, bagaimana cara menanggapi seseorang yang selalu memerintahkan kita, menghimbau kita untuk berbuat ketaatan dan kebaikan? Namun, seringkali kita melihat orang tersebut melakukan hal-hal yang bisa dibilang sangatlah jauh dari perbuatan ketaatan dan kebaikan. Syukran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu ternyata lebih penting untuk belajar menata hati terlebih dahulu sebelum amal kebaikan. Aslinya begitu. Cuman kadang kalau orang harus menata hati dulu baru berbuat baik, nanti bisa saja nggak berbuat baik karena hatinya tidak tertata-tata. Maka biasanya para ulama mengatakan kerjakan baru nanti sambil tata hati. Saya berbuat baru ikhlas, kerjakan dulu baru nata ikhlas, kan begitu. Nah, artinya kalau sudah hati ini benar, akan mudah menerima kebaikan dari manapun dan dari siapapun. Permasalahan hati kotor. Nah, ini kadang kita ini masih termasuk kesombongan, al-kibru batarul haq, sombong itu, menolak kebenaran. Orang yang punya pertanyaan ini kan pertanyaan titipan atau langsung yang bertanya misalnya, kalau bertanya. Jadi orang yang selalu ingin yang nasihati orang yang lebih bagus dari dia nggak akan benar selamanya. Selalu pengen begitu, sehingga apa? Dia selalu membeda, walah yang nasihati harus kelas di atasnya dia. Kalau dia punya ekonomi tinggi, yang harus lebih kaya lagi. Yang menasihati harus lebih pintar dari dia. Ini bahaya sekali. Sementara kalau orang insaf, ketahuilah, biarpun dinasihati oleh anaknya, oleh adiknya, orang yang bawahannya bahkan lebih bodoh dari dia, dia akan terima karena dia tidak melihat orangnya, melihat kebenarannya. Itu tawadhu yang sesungguhnya. Kalau sudah begini orang selamat. Permasalahan kita ini adalah kita ini sombong. Yang menginginkan kita harus lebih hebat dari kita. Orang kemarin sore ngingetin ya. Sama dengan kasus tadi, kamu aja begitu, kami nginget saya. Sombong, maka hati-hati. Jangan sekali-kali kalau ada orang mengingatkan kita tentang kebaikan hanya gara-gara dia belum baik, lalu kita kembalikan ke dia. Kamu saja belum baik, maka kita di puncak kesombongan. Hati-hati. Dan ini banyaknya seperti itu. Kamu aja masih begitu ngingetin saya. Udah ini orang sombong, kamu diingetin. Hati-hati, ini bahaya banget orang begini ini. Nggak bisa benar, batarul haq Nabi, menolak kebenaran. Tapi kalau insaf, makasih. Biarpun dia tahu, cuman dia belum mengamalkan. Jadi tahu yang benar, belum mengamalkan karena masalah. Itu orang cerdas. Orang di sini ngomong, Pak, jangan lewat situ, Pak. Kenapa? Jembatannya rusak. Ente pernah lewat situ? Enggak. Ente aja nggak pernah lewat, ngapain larang-larang masuk, kecebur tuh orang. Orang kok dinasihati orang nggak mau, gara-gara ngeremehin itu. Itu hanya urusan jembatan, paling jungkir balik di kolam, di sungai. Ini urusan neraka ini. Gara-gara sombong tadi, ente aja nggak ngamalin, ngingetin saya. Lu sombong banget nih orang. Biarpun dia belum ngamalkan ilmunya, biarpun dia mungkin orang jahat sekali. Apa gara-gara pezina, lalu ngelarang kita berzina, lalu kita tolak, jangan nasihati saya, kamu masih zina, terus kita berzina, ya bodoh banget kita itu. Jadi ya begitu. Itu adalah kesombongan. Apa sikap kita kalau diingatkan oleh seseorang tentang kebaikan, tapi orang itu belum melakukan, kita ucapkan terima kasih dan doakan, semoga dengan nasihatnya dia untukku, dia menjadi baik. Itu terima kasih namanya. Semoga ya Allah, dia masih nggak karu-karuan, tapi dia ngingetin saya, berarti ini memberikan kemanfaatan untuk saya. Ya Allah, berikan orang yang ingatkan saya itu adalah bisa mengamalkan ilmunya. Gitu dong, jangan deh lo mau nasihatin gue, masih begitu nasihatin, nggak level di neraka nanti. Seperti itu ya, tolong ini kaidah semuanya, jangan sekali-kali
Kalau diingatkan oleh seseorang lalu berkata, kamu sendiri belum mengamalkannya. Bahaya nih orang, sombong. Batarul haq. Menolak kebenaran. Sementara orang cerdas akan terima kebenaran. Biarpun keluar dari mulutnya orang gila. Namanya kebenaran. Al-hikmah dhalatul mu'min. Sebab kebenaran, hak itu adalah miliknya orang beriman. Dari manapun akan diambil. Seperti itu. Enggak harus yang memberikan adalah seorang ustadz besar, seorang soleh. Mungkin orang gila ngomong. Memberitahu tentang jalan biarpun orang buta, tapi dia tahu, dia sering di situ, enggak apa-apa. Pokoknya bener. Enggak usah mau dasar kamu buta mau ngasih tahu. Dia orang buta tinggalnya di situ ngasih tahu, Pak, jangan ke arah sana, ada berita bahasanya sana banyak begini. Kan bisa didengar orang buta. Tapi gara-gara dia sombong, wah ente buta ngasihatin saya. Enggak bisa. Hindari kesombongan. Hindari kesombongan, maka kita akan diangkat oleh Allah. Man tawadha rafa Allah akan angkat. Man takabbar wada Allah, sombong Allah akan jatuhkan, akan rendahkan Allah dalam